Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, sehat. Sehat. Nggak ada yang sakit? Nggak ada yang lagi pusing? Nggak ada yang lagi mikirin lain-lain? Nggak ada ya. Semuanya hari ini baik, semangat untuk menerima pembelajaran. Oke, sebelum kita ke materi, seperti biasa kita mulai dengan doa. Ayo ketua kelas Zidan menyiapkan. Bersiap. Acara dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya ilmuku dan petinggilah kecerdasanku. Amin. Alhamdulillah. Oke, sekarang coba dilihat kanan kirinya. Apakah ada sampah? Terus bajunya sudah rapi, celananya, sepatunya sudah pakai kaos kaki, memakai sepatu semua? Pakai sepatu semua. Bajunya aman? Aman ya. Kelasnya aman? Ada sampah atau enggak? Enggak ada. Oke, alhamdulillah. Hari ini yang piket siapa? Oke, Nathan, Zidan bertiga doang. Ceweknya enggak ada. Hari ini ceweknya enggak ada. Bertiga doang. Oh, oke. Berarti keren nih yang piket hari ini. Kelasnya bisa bersih. Jadi kita bisa belajar dengan nyaman ya. Oke, kita lanjut dengan presensial ya. Kita absen dulu ya. Mana absennya Ibu? Oh, ini dia. Oke. Ada Maulana Fahruji. Oke. Aisyah Citra Nurul Sakinah. Ada ya. Akla Yuniantasari. Oh, di sampingnya. Oke. Cahaya Litan. Hadir. Denny Alpian. Ada. Terus Fahira Febrianti. Ada. Oh ya. Kehalangan. Karima. Oke. Marsha Aurel. Ada ya. Meisha Rizky Oktaviani. Ada paling depan dong. Muhammad Aidil. Oke. Muhammad Fahri. Oke. Keren rambutnya. Kayak anak TNI. Wih, calon TNI kita di sini. Siapa lagi? Zidan juga kan? Zidan sama rambut. Denny juga bukannya sama waktu itu ya udah panjang lagi aja. Muhammad Nathan Daval Faro. Oke. Mutadi Zidan. Ada. Siapa ini? Novia Inaya. Oke. Nur ini nggak ada ya? Nggak masuk ya? Oh, kenapa? Sakit ya? Oke. Palen Eka Saputra. Ada. Rasya Al-Azam. Ada. Satria Rizky Dwi Ramadan. Yari Shenziljian. Ada. Terakhir Zaki Herlangga. Ada. Zaki kok murung gitu? Semangat dong. Semangat dong, senyum dong. Biar ibu juga semangat. Ya. Oke, berarti hari ini yang tidak hadir ada satu karena sakit ya. Nur Aini. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu hari ini kenapa kalian disuruh pakai baju batik? Batik bebas. Menunjukkan rasa cinta kita kepada Indonesia. Iya.
menunjukkan rasa cinta kita kepada Indonesia agar kita semangat nasionalis. Oke, biar kita semakin semangat nasionalis, kita nyanyiin lagu Indonesia Raya dulu bersama-sama ya. Oke, boleh berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khusyuk ya. Indonesia, tanah air, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, hari ini sebelumnya Ibu mau tanya pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang perkembangan proses produksi tanaman dan apa yang mempengaruhi pertanian, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari pertanian. Kemarin tentang itu bukan? Ingat nggak? Ingat. Ingat atau ingat? Ingat atau enggak? Ragu-ragu nih jawab ini. Ya, pengaruh apa? Yang mempengaruhi produksi pertanian apa aja? Apa aja? Apa Fahri? Alam. Oke, ada faktor alam, faktor manusianya, faktor sosialnya, ada juga faktor ekonomi juga. Nah, faktor alam yang termasuk mempengaruhi penurunan produksi pertanian. Ini ada sangkut pautnya yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Nah, sebelumnya Ibu tanyain lagi ya tentang apa namanya? Pertanyaan pemantik ya, asesmen awal untuk kalian. Nah, yaitu apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah kondisi di mana terdapat kenaikan suhu, perubahan cuaca ekstrim. Oke, tepuk tangan dong buat Inaya. Pemanasan global itu terdapat apa tadi?
perubahan suhu secara menyeluruh. Berarti nggak cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia. Terus adanya perubahan cuaca secara ekstrim. Selanjutnya yang kedua yang Ibu mau tanyain, apa itu sustainable agriculture atau pertanian berkelanjutan? Pengelolaan sumber daya yang berhasil. Apa? Pengelolaan sumber daya yang berhasil. Pengelolaan sumber daya yang berhasil. Tepuk tangan buat Yaris yang sudah menjawab. Yang ketiga, ada tentang ketersediaan pangan. Apa itu ketersediaan pangan? Yang bisa seseorang dapat memiliki pangannya atau mengaksesnya. Oke, ketersediaan pangan itu berarti seseorang bisa mempunyai pangan di rumahnya, tersedia, bisa diakses, bisa dimakan. Tahu kan pangan itu apa? Apa? Makanan, betul. Pangan itu makanan. Jadi ketersediaan pangan ya berarti adanya makanan di rumahnya, di Indonesia, ketersediaan pangan di mungkin di luar negeri atau secara menyeluruh itu secara global, secara mendunia. Ketersediaan pangannya seperti apa nanti kita juga bahas sedikit ya. Lalu kita akan mempelajari yang tadi sudah kita sebutkan ya tentang pemanasan global. Nah, ini termasuk permasalahan atau problem yang kita hadapi di agribisnis tanaman atau di pertanian ya. Oke, kita present dulu deh. Oke. Kenapa kalian mempelajari tentang isu pemanasan global? Nah, diharapkan dari pembelajaran ini yang kalian tahu adalah definisi dari pemanasan global itu secara regional, lokal. Dan juga nanti juga diharapkan kalian mampu mengetahui tentang sustainable agriculture atau pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, diharapkan nanti kalian bisa mengetahui tentang ketersediaan pangan ya. Jadi semua ini diharapkan tujuannya bisa nyampe nih ke kalian semua yang Ibu bahas, yang nanti mungkin teman-teman bahas karena nanti ada tugas secara kelompok, itu bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, dan di keseharian juga kalian bisa mengaplikasikannya. Gitu harapannya ya. Lanjut. Nah, apa itu pemanasan global? Nah, kalian bisa simak dulu ya. Kita nonton dulu bareng-bareng, nobar ya kan? Nobar, nonton bareng dulu kita. Bismillah. Mati, Pak. Padahal penuh. Empat 14 menit ya. Dia hilang lagi. Atau Oke, kita nonton dulu ya videonya ya. Disimak dengan baik.
Tetap nggak nyambung, Pak. Here. Tonton ya videonya ya. Ini adalah planet yang kita huni. Sayangnya, saat ini planet kita dalam kondisi yang tidak baik untuk dihuni. Bumi sedang menghadapi efek perubahan iklim yang mempercepat kerusakannya, atau yang lebih kita kenal dengan pemanasan global. Jadi, apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca terhadap suhu bumi secara menyeluruh, dengan dampak yang besar dan terjadi secara berkepanjangan. Ilmuwan iklim menegaskan bahwa peristiwa ini tidak sepenuhnya terjadi akibat peristiwa alam, melainkan juga diakibatkan oleh aktivitas manusia. Atmosfer bumi terdiri dari beragam macam gas, diantaranya oksigen, nitrogen, serta gas lainnya yang dikenal sebagai gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini diantaranya yaitu karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan metana. Cahaya yang berasal dari matahari menabrak permukaan bumi. Bumi menyerap sebagian energi tersebut, sedangkan sebagiannya lagi dikembalikan ke asalnya. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida menangkap energi tersebut dan mengirimnya kembali ke permukaan bumi, sehingga bumi semakin panas. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. Dalam konteks normal, efek rumah kaca baik untuk bumi, karena tanpa efek rumah kaca, panas akan hilang ke angkasa, dan temperatur rata-rata bumi akan menjadi 60 derajat Fahrenheit lebih tinggi. Tetapi, efek rumah kaca yang berlebihan dapat menjadi penyebab bencana yang besar, diakibatkan oleh banyaknya energi yang tertinggal di atmosfer kita dan memperparah pemanasan bumi. Beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan gas rumah kaca berlebih diantaranya yaitu pembakaran bahan bakar fosil, limbah dan polusi, peternakan, dan penggundulan hutan. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam serta bensin merupakan polutan terbesar dari emisi karbon. Tempat pembuangan sampah adalah polutan gas metana terbesar di Indonesia. Rata-rata orang di Indonesia menghasilkan 0,7 kg sampah per hari. Pada tahun 2017, tercatat sebanyak 65 juta ton sampah yang Dari YouTube aja kali, Pak. Sabar ya, maaf ya. Cepet banget. Here. Atau mungkin memang niche dari konten kamu ini belum pas aja. Terus gimana dong? Udah dong. 2025 nih, kita harus kerja target. Tenang kan? Ini adalah bumi, planet yang kita huni. Sayangnya, saat ini planet kita dalam kondisi yang tidak baik untuk dihuni. Bumi sedang menghadapi efek perubahan iklim yang mempercepat kerusakannya, atau yang lebih kita kenal dengan pemanasan global. Jadi, apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca terhadap suhu bumi secara menyeluruh, dengan dampak yang besar dan terjadi secara berkepanjangan. Ilmuwan iklim menegaskan bahwa peristiwa ini tidak sepenuhnya terjadi akibat peristiwa alam, melainkan juga diakibatkan oleh aktivitas manusia. Atmosfer bumi terdiri dari beragam macam gas, diantaranya oksigen, nitrogen, serta gas lainnya yang dikenal sebagai gas rumah kaca.
Gas rumah kaca ini diantaranya yaitu karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan metana. Cahaya yang berasal dari matahari menabrak permukaan bumi. Bumi menyerap sebagian energi tersebut, sedangkan sebagiannya lagi dikembalikan ke asalnya. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida menangkap energi tersebut dan mengirimnya kembali ke permukaan bumi, sehingga bumi semakin panas. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. Dalam konteks normal, efek rumah kaca baik untuk bumi, karena tanpa efek rumah kaca, panas akan hilang ke angkasa, dan temperatur rata-rata bumi akan menjadi 60 derajat Fahrenheit lebih dingin. Tetapi, efek rumah kaca yang berlebihan dapat menjadi penyebab bencana yang besar, diakibatkan oleh banyaknya energi yang tertinggal di atmosfer kita dan memperparah pemanasan bumi. Beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan gas rumah kaca berlebih diantaranya yaitu pembakaran bahan bakar fosil, limbah dan polusi, peternakan, dan pengundulan hutan. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam serta bensin merupakan polutan terbesar dari emisi karbon. Tempat pembuangan sampah adalah polutan gas metana terbesar di Indonesia. Rata-rata orang di Indonesia menghasilkan 0,7 kg sampah per hari. Pada tahun 2017, tercatat sebanyak 65 juta ton sampah yang dihasilkan di Indonesia setiap tahun. Dengan lebih dari 7 miliar orang yang hidup di dunia, maka 11,6 triliun ton sampah dibuang ke tempat pembuangan akhir setiap tahun. Sejumlah besar kotoran yang dihasilkan oleh peternakan menghasilkan gas beracun seperti hidrogen sulfida, amonia, dan metana ke udara. Metana 28 kali lebih banyak memerangkap panas dibandingkan karbon dioksida. Lebih dari 56 miliar hewan dipelihara secara mendunia setiap tahun untuk keperluan konsumsi. Hal ini 8 kali lebih besar dari populasi manusia, dan sebanyak 8 kali pula emisi dari kotoran hewan tersebut bertambah ke atmosfer. Hutan tropis menyimpan karbon di tanah dan pepohonan. Seperti spons, hutan tropis menyerap karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai sumber energi. Kita membutuhkan hutan dengan luasan besar untuk meredam dan melawan perubahan iklim serta menjaga bumi. Tetapi yang terjadi kita melakukan sebaliknya. Di Indonesia, hutan rawa gambut lenyap akibat pembalakan, kekeringan, dan dibakar untuk perluasan kelapa sawit. Lahan gambut ini menyimpan karbon yang sangat besar. Ketika mereka dikeringkan dan dibakar, akan menjadi sebuah bom karbon yang melepas hampir 2 miliar ton karbon dioksida berbahaya setiap tahun. Berkat pengundulan hutan dan lahan gambut, Indonesia menjadi negara pencemar polusi ketiga terbesar di dunia, setelah Amerika dan China. Nah, sekarang bagaimana cara membuktikan bahwa aktivitas manusia merupakan penyebab utama meningkatnya perubahan iklim dan bukan hanya proses alami yang terjadi pada bumi? Pada tahun 2016, peradaban kita menghasilkan 40 miliar ton karbon dioksida, yang mana setara dengan 700 triliun kaki kubik karbon dioksida. Jumlah ini lebih kurang sama dengan 100 gunung Everest. Bahkan, jumlah karbon dioksida sebanyak ini mampu untuk mengisi seluruh Grand Canyon 5 kali, atau setara dengan 19 juta bangunan Empire State. Polutan alami bumi adalah gunung berapi. Jika kita menghitung dengan teknik perkiraan ilmiah, jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh gunung berapi setiap tahun dapat diperkirakan sebesar 500 juta ton karbon dioksida yang berasal dari vulkanik. Tetapi itu bahkan baru mencapai 2% dari 40 miliar ton karbon dioksida yang dihasilkan peradaban kita. Mengapa kita harus peduli dengan pemanasan global dan peningkatan perubahan iklim? Sejak abad lalu, suhu bumi meningkat 1,5 derajat Fahrenheit dan diperkirakan akan terus naik 0,5 hingga 8,6 derajat Fahrenheit selama 100 tahun ke depan. Hewan dan tumbuhan sulit untuk beradaptasi dengan kondisi ini. Jika satu spesies punah, maka akan menyebabkan efek domino terhadap rantai makanan. Tidak ada kehidupan hewan dan tumbuhan, tidak ada pula kehidupan manusia. Meningkatnya suhu bumi membuat lautan menjadi lebih panas, sehingga akan meningkatkan keasaman air laut yang mana timbul akibat karbon dioksida bereaksi dengan air asin. Peningkatan keasaman air laut membahayakan kehidupan hewan laut.
dan menjadi penyebab utama kerusakan terumbu karang. Kenaikan suhu air laut hingga 4 derajat yang diakibatkan oleh pemanasan global juga akan menyebabkan sekitar 89% terumbu karang di wilayah Pasifik Barat dan sekitarnya mati. Ini tentunya menjadi masalah besar karena sekitar 1 miliar orang menggunakan kehidupan laut sebagai sumber protein utama mereka. Perubahan iklim juga menyebabkan bencana alam yang terjadi secara intensif, seperti banjir, angin topan, gelombang panas, tornado, bahkan kekeringan. Di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat terdapat lebih kurang 17.000 kejadian bencana di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Kejadian itu terdiri dari banjir 6.261 kejadian, puting beliung 5.128 kejadian, tanah longsor 4.077 kejadian, kekeringan 637 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 620 kejadian, gelombang pasang atau abrasi 167 kejadian, serta letusan gunung berapi 52 kejadian. Di Indonesia, pemanasan global ini salah satunya berdampak pada tenggelamnya 2 wilayah bagian dari sebuah desa di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah karena banjir rob. Daerah tersebut diketahui memiliki luas wilayah 89.743 hektar dengan panjang pantai 34 km. Namun saat ini abrasi sudah meluas hingga area 798 hektar. Dampak perubahan iklim juga diketahui bisa memicu tenggelamnya sekitar 2.000 pulau kecil di tanah air pada 2030. Analisa itu dipublikasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dan PBB pada tahun 2009. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menghentikan ini? Alih-alih membakar bahan bakar fosil, kita perlu mengubahnya menjadi energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin yang menghasilkan nol emisi karbon saat pengoperasian. Energi dari matahari dan angin tidak terbatas, tidak seperti bahan bakar fosil. Energi matahari yang jatuh ke bumi lebih banyak dari kebutuhan peradaban kita dalam 1 tahun. Jika kita mengurangi deforestasi, di samping mengurangi jumlah bahan bakar fosil yang terbakar, tentunya akan lebih banyak pohon-pohon di hutan yang secara aktif menyerap karbon dioksida. Bagaimana cara kita dapat membantu secara pribadi? Saat ini juga, kita dapat menggunakan mesin-mesin kendaraan yang hemat bahan bakar dan ramah lingkungan. Atau kita dapat menggunakan kendaraan-kendaraan. Gunakan barang elektronik Anda seefisien mungkin. Seperti gunakan bola lampu hemat energi, keringkan pakaian Anda secara manual, dan matikan barang elektronik Anda saat tidak digunakan. Kurangi, gunakan kembali, daur ulang, dan tentunya sebarkan pengetahuan dan kepedulian Anda terhadap perubahan iklim. Ingatlah, perubahan iklim merupakan persoalan yang sangat nyata dan berpengaruh terhadap bumi. Bumi adalah rumah kita. Meskipun kita adalah masalahnya, namun kita juga dapat menjadi solusinya. Oke, itu tadi sekilas ya video dari apa itu perubahan iklim, apa itu pemanasan global. Masalah yang kita hadapi nanti akan kita kaitkan dengan pertanian. Ya, apa yang mempengaruhi, kenapa bisa mempengaruhi, apa saja solusinya dan lain-lain ya. Dari yang tadi ada banyak ya kita bisa ambil bahwa perubahan iklim sekarang ini sudah lumayan sangat ekstrim. Ada kenaikan suhu 1,5 sampai 2 derajat Celcius. Yang biasanya kita merasakan 32 derajat sekarang sudah naik ke 34, ya kan panasnya. Itu contoh kecil di sini. Nah, sekarang yang Ibu mau adalah nanti Ibu akan membagi kelompok. Ya, membagi kelompok kalian, nanti Ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti di sini ada beberapa masalah keterkaitan dengan pembelajaran. Kalian diskusikan bersama-sama dengan teman kelompoknya. Kalian belajar berbagi tugas. Lalu nanti kalau misalnya sudah selesai pengerjaannya, baru kalian bisa presentasikan ke depan. Setelah presentasi, harapannya adalah teman kelompok lain bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan. Gitu ya. Oke.
Untuk kelompok 1 ada Marsha, Inaya, Rasya, dan Zaki. Lalu terakhir Zidan ya. Jadi silahkan nanti kalian berkelompok berdiskusi. Ya, kelompok 2 ada Cahaya Litan, ada Mahmesya, ada Denny, dan juga Haikal sama Satria. Nah, ini nanti kelompok 2 bisa digeser ya, saling diskusi, saling buat berhadapan lah ya buat diskusi masalahnya. Kelompok 3 ada Palen, Nathan, Fahira, dan juga Karima. Sama, oh ya tadi Haikal, Haikal di kelompok 3 ya. Haikal ke sini ya, berarti ya pindah ya. Kelompok 2 berarti 4 orang di sini. Nah, kelompok 4 berarti nanti ada Adam, ada Yaris, terus Fahri, ada Akla, dan juga Aisyah sama Aidil ya. Silahkan berdiskusi, dirubah kursinya untuk saling berhadapan biar lebih enak ngobrolnya. Kok ngobrol sih? Diskusi, sorry. Maaf. Ayo silahkan bisa berubah sesuai dengan kelompoknya. Kamu di sini. Zidan, kamu di sini, Zidan. Oke, sini, Haikal sini boleh. Oh gitu, Fahri. Sini ternyata banyak ya. Berarti Fahri pindah ke ini deh, kelompok 2 deh. Ya. Fahri kamu pindah kelompok 2. Nah, biar seimbang. Oke. Ya. Ini. Sama-sama. Nih. Nah, itu LKPD-nya silahkan kalian kerjakan. Ada 4 permasalahan ya. Bentar, Ibu lihat di sini. Ada 4 permasalahan, yaitu tentang perubahan iklim dan isu pemanasan global. Yang kedua ada dampak dari perubahan iklim di sektor pertanian. Yang ketiga ada ketersediaan pangan regional, lokal, dan juga global. Yang keempat ada pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture. Nah, di sampingnya itu kalian tuliskan masalah yang ditemui. Nah, menurut kalian masalah dari perubahan iklim ada apa aja? Masalah dari dampak perubahan iklim dan pengaruhnya ke sektor pertanian itu ada apa aja, ya kan? Terus masalah dari ketersediaan pangan menurut kalian itu ada apa aja? Terus masalah dari pertanian berkelanjutan itu menurut kalian ada apa aja? Nah, di sampingnya ada solusi. Ada solusi. Jadi kalau udah kalian tentukan masalahnya apa, kalian tuliskan solusinya menurut kelompok kalian itu apa. Gitu ya. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Nanti kalian silahkan berbagi. Ya, berbagi. Atau ditulis 1 orang boleh, silahkan. Ibu kasih waktu 25 sampai 30 menit cukup ya? Cukup, oke. Nanti Ibu sambil berkeliling, kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Ya, jawabnya di lembar HVS yang sudah Ibu sediakan, dibuat
kolom ulang ya. Takutnya kalian nggak muat kalau di ini kan kolomnya kecil ibu buatnya. Jadi ibu sediain kertas lagi, kertas kosong lagi. Silahkan ditulis langsung, dibagi nanti. Jangan lupa nanti dibagi siapa yang akan mempresentasikan. Harus kebagian semua ya. Nih, kalian bagi kamu kelompok. Oh iya, kelompok 1 ngerjain saat ini ya, nomor 1 berarti ya. Kelompok 2 enggak dong, enggak semua. Nanti waktunya enggak cukup takutnya. Jadi kelompok 1 ngerjain nomor 1, kelompok 2 ngerjain nomor 2 tentang dampak perubahan iklim terhadap pertanian. Kelompok 3 ngerjain nomor 3, kelompok 4 ya berarti nomor 4 gitu. Oke? Silahkan dibagi, kalau misalnya ada yang ditanya ibu akan berkeliling. Ya boleh. Atau ditulis satu orang nulis nanti tinggal bacain boleh, bergantian nanti kalau misalnya capek kan. Ya. Boleh langsung jawabannya. Ya. Boleh langsung jawabannya kalau misalnya memang nggak mau. Terserah sih, kalau misalnya mau ya nggak apa-apa, kalau nggak juga nggak apa-apa. Kan nanti yang penting nanti kalian bisa bacanya aja. Kalau nggak ditulis aja masalah apa, kan solusi apa. Kalian apa nomor berapa? 3. Berarti tulis aja sih ketersediaan pangan global. Di sini masalahnya apa, solusinya. Kamu nomor 4 ya? Ada orang 1. Masalah ini. Boleh 1, boleh 2. Pokoknya yang penting kalian kebagi semua. Gitu. Biar semuanya dapat nilai kan? Biar semuanya bisa dinilai sama ibu. Kalau nulisnya mau bergantian silahkan. Kamu cari yang menurut kamu bisa bisa didiskusiin bareng, bisa kamu cari solusinya. Nah itu nggak apa-apa kamu tulis, nggak harus semua. Misalnya kalau memang kamu dapetnya kebanyakan ya kan, udah nyari terus dapetnya banyak ya kamu saring lagi aja nggak apa-apa, atau sebutin aja intinya kan. Kamu udah nyari, kamu udah misalnya tentang efek rumah kaca misalnya apa, itu kan masalah, solusinya apa, ini kan ada berapa nih, nah segini berarti coba ikutin apa yang sesuai gitu. Kalau kalian dapatnya kayak gitu. Kalau misalnya kalian udah diskusi ternyata permasalahannya banyak, ya kan? Bisa kalian pilih yang mau kalian masukkan apa aja, yang mau kalian presentasikan apa aja. Kamu nomor berapa? Nomor 2 ya? Ini kelompok 2 ya? Kan? Pokoknya nanti harus kebagian semua presentasinya, ya kan? Gitu. Kamu udah dapat, diskusiin bareng-bareng. Masalahnya misalnya ini kan. Terus kamu tulis, kamu cari solusinya, kamu diskusiin sama-sama.
Terus ditentuin juga nanti siapa yang ngomong baca, tapi semuanya harus ngomong. Nggak apa-apa. Terus presentasinya perkenalan dulu. Iya dong. Masing-masing kelompok. Iya nanti maju mas satu-satu, ya kan? Terus nanti perkenalan kelompok namanya siapa aja. Terus disampaikan masalahnya apa, solusinya apa menurut kalian. Nanti presentasinya di depan kayak biasa ya, kita presentasi biasanya apa? Perkenalan dulu dari kelompok berapa ya kan? Dari kelompok berapa, siapa aja anggota kelompoknya. Terus baru nanti nyampein apa isinya ya, isi dari diskusi, hasil diskusi kalian. Hah? Yang maju kan rame-rame. Yang maju rame-rame. Ih, nggak didengerin ya. Yang maju rame-rame. Nanti kelompok 1 misalnya kenalan siapa aja. Saya dari kelompok 1. Kayak biasa presentasi, Nathan. Ya, kayak biasa presentasi, perkenalan. Apa dapatnya apa kamu? Masalahnya apa yang kalian temuin? Solusinya apa? Gas rumah kaca di atmosfer. Miring. Bener lah. Gimana disuruh? Gak apa-apa kok mau digaris dikit aja nggak apa-apa. Solusi melakukan revolusi. Iya kan? Aku menanam melakukan revolusi dan penghijauan, menanam pohon untuk menyerap karbon dan mengeluarkan karbon.
Uper-uperan. Satu-satu. Satu-satu baca biar kebagian nilainya. Berarti satu-satu nyari nama solusinya ya. Iya. Tapi cuma satu. Satu-satu biar kebagian ini nilai-nilainya kan buat dinilai nanti kalian. Ini jadi solusi yang ketiga. Iya, soalnya itu. Ntar lu baca dulu dapat saya baru cari solusi. Nanti ya. Udah belajar. Sama juga. Kenaikan permukaan air laut ya. Ini pas 5 menit. Aman?
Satu-satu ya berarti ya. Permasalahan dulu, terus solusinya baru kita cari lagi ya. Mengelola sampah dengan baik, masalahnya cari pembakaran limbah. Limbah ya. Ya bisa juga tentang limbah. Solusinya si mengelola sampah. Udah dapat, kamu udah dapat. Gantian dong. Ya siap. Tenang, waktunya lama. Pulang jam berapa? Kayak biasanya pulang jam 2.15 kan. Ngapain kamu di sekolah sampai jam 5? Latihan futsal. Latihan futsal apa latihan futsal? Ya dilanjut. Ada yang mau ditanyain nggak? Pada jago-jago nih. Iya. Udah paham kan? Soalnya kalau materi ini kan lebih sering kalian dengar ya tentang pemanasan global ini ya. Ya, cuma hanya dikaitkan saja dengan pertanian kita, ketersediaan pangan kita. Mungkin yang agak tabu buat kalian adalah sustainable agriculture ini karena kalian masih kelas 10 ya kan? Iya. Masa peralihan dari SMP ke SMA ya kan? Iya. Masuk ke jurusan pertanian. Iya. Udah dapat berapa? Kalian dapat 5 ya? Masih. Ini bisa pemanfaatan teknologi informasi. Udah belum? Apa? Kalau ini berarti kamu carinya lagi tentang si air nih, konservasi tanah dan air. Jadi melakukan upaya konservasi tanah dan air, menjaga ketersediaan sumber daya alam yang penting bagi pertanian. Masalahnya kenaikan permukaan air laut. Ini kerusakan infrastruktur pertanian. Kekurangan pertanian seperti irigasi dan pertanian. Yang irigasi itu kan termasuk pada ini. Dampak perubahan kerusakan infrastruktur pertanian kan
perubahan iklimnya kan gara-gara ini perubahan iklim, terus misalnya terjadi kerusakan infrastruktur pertanian, berarti kehilangan air misalnya kan, makanya irigasinya berkurang. Irigasi itu kan air yang mengalir, terus di pertanian kan irigasi itu. Nah, masalahnya itu berarti kamu ngelakuin konservasi dan tanah. Jadi kalau misalnya lagi kekeringan, kamu misalnya sudah menyiapkan air, kamu buat apa segala macam. Kalau misalnya banjir, hah? Yang di air itu apa sih? Oh iya, itu mungkin pembangkit listrik tapi di air. Itu bisa mengalir gitu. Hah? Kan bisa ngalirin airnya ke ini ya, ke tanaman. Oh iya, iya bisa. Ya bisa dari kincir angin, dari kincir air pembangkit listrik. Tapi kan si irigasinya yang salurannya. Santai. Iya bener. Udah dapet buat si itu ya berarti. Ini Ini jadi mulai pertama ya? Kamu yang pertama ya? Oh. Ibu kalau ini sama ini bisa Mana? Tentang apa? dampak kesehatan sama meningkatkan kesadaran masyarakat. Oh iya bisa. Iya dong, kita jaga lingkungan, akhirnya kitanya sehat ya kan gitu. Apa? Adaptasi terhadap perubahan, iya bisa. Kita mengadaptasi perubahan iklim kan, membangun infrastruktur yang tahan iklim. Masalahnya ini peningkatan bisa. Mungkin adaptasinya misalnya kan terjadi perubahan iklim, terus hujannya lebat kan, cuaca ekstrim berubah, hujannya lebat, ya kan akhirnya terjadi banjir. Terus kita bisa adaptasi terhadap perubahan iklim, bisa membangun infrastruktur yang sesuai iklim, misalnya bikin rumah panggung. Sekarang kan pernah lihat nggak di TikTok ada yang bikin rumah panggung gitu kan. Di bawahnya garasi, di atas baru lantai satu baru aktivitas kan. Ada tuh di Ciledug kayak gitu, karena daerahnya sering banjir kan, dia akhirnya bikin rumah panggung. Tapi kalau dulu emang di daerah Kalimantan, Sumatera itu kan rumahnya rumah panggung kan, cuma dari kayu. Nah kalau dia udah modern, udah pakai semen, udah pakai itu adaptasi, solusi dari masalah banjir. Dikasih jarak atau biar enggak. Kamu tahu yang sampai mana batasnya? Aman. Efek buat kamu udah dapet belum? Enggak, tadi udah gantian. Ya, udah gantian kan? Ya, hati-hati betul. Kalian udah sampai mana? Masing-masing dua jawaban. Oh iya, boleh. Bagus biar agak panjang ya. Terus, kalau satu-satu nanti kependekan. Gitu. Ini kamu dua jawaban tuh maksudnya masalah sama solusi. Iya. Oke. Kirain masalahnya 2, solusinya 2. Enggak. Oke.
Ya sekitar apa yang bisa dibaca. Oh, sini sih udah selesai. Oh, satu lagi. Masih Fahri. Oh. Gak apa-apa kan dia kan dibaca dulu. Saat Kenalan nama, terus ini nama Quran, terus ngebacain awalnya bisa berdiri kita di sini. iya, Presentasikan apa judulnya? hasil diskusi kami. Diskusi kami. Ya kan? Materi dalam materi dampak perubahan iklim di sektor pertanian dan alternatif solusi. Boleh. Nah, itu berarti tinggal nomor 5 dulu ya, solusinya apa sih? Berarti tinggal satu lagi di sini. Iya, Bu, tinggal solusi doang ini, Bu. Yang mana? Yang mana? Oh. Ngetes, Bu, ngetes SMK masalah SMK 4 harus bisa. Coba lihat. Itu isi Pak. Itu aja nggak sih? Nah, ini bisa, berarti ini bisa kalau misalnya memang daerah pertanian yang dekat laut, berarti cari lahan yang jauh dari laut. Apa? Enggak. Ya bisa juga edukasi, tapi kan pasti petani juga tahu lah ya, harusnya bisa cari tempat yang agak lebih jauh dari laut itu, gitu, biar enggak tuh. Dia bisa tuh cari lahan apa? Membuat lahan pertanian agak jauh dari perlautan, dari daerah pesisir pantai misalnya gitu. Udah hafalin inti, ini dicatat. Ya udah catat. Tinggal satu lagi ya. Kamu udah? Masih berapa lagi? Enggak. Kamu pilih aja buat bisa masalah satu, solusi satu. Masalah satu, solusi satu, masalah satu, solusi satu, masalah satu, solusi. Kamu udah tinggal ini, berarti tinggal kamu doang kan, Eris? Tinggal kamu doang. Sama-sama. Ini kamu juga udah terakhir. Udah? Udah mau selesai?
5 menit lagi ya. Sudah? 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 Oke, kalau sudah kita presentasi ya. Kira-kira siapa duluan yang mau maju? Siapa angkat tangan? Ayo, yang berani duluan maju presentasi. Ayo. Siapa? Zidan, kelompok 1. Oke, boleh kelompok 1 duluan. Maju ke depan. Satu-satu kalau bisa menyampaikan ya, biar kedapetan semua materinya dan nilainya. Ibu bisa nilai semuanya. Di depan sini dong. Kan layarnya udah mati kan? Nah, semuanya berarti menghadap ke depan lagi. Diperhatikan temannya, oke? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang perubahan iklim dan isu pemanasan global. Masalah yang ditemui. Kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Zidan. Saya jadi. Ya. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas kami tentang masalah yang ditemui dari perubahan iklim dan isu pemanasan global. Masalah yang ditemui seperti deforestasi, penebangan hutan mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap karbon dioksida. Ayo dong, serius dong. Bumi untuk menyerap karbon dioksida menyebabkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Solusi pemecah masalahnya melakukan reforestasi dan penghijauan, menanam pohon untuk menyerap karbon dioksida dan memulihkan ekosistem yang rusak. Yang kedua akan dibacakan oleh Zaki. Ayo Zaki. Semangatnya seperti karbon dioksida, metana dan nitrogen oksida yang dilepaskan ke atmosfer akibat aktivitas manusia, memerangkap panas matahari dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Solusi pemecah masalah: mengurangi emisi gas rumah kaca, beralih ke energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, mengurangi deforestasi dan menerapkan taktik pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, pendidikan oleh Asia. Limbah
membuanglah sampah yang tidak dikelola dengan baik, terutama sampah plastik dapat menyebabkan yang Ayo yang lain perhatikan ya. pemanasan global. Solusi pemecahan masalah: mengelola sampah dengan baik, mendaur ulang sampah, mengurangi penggunaan plastik, dan mengelola limbah Masalah ditemui adalah dampak kesehatan. Pemanasan global dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan akibat polusi udara, peningkatan risiko penyakit terkait panas, dan penyebaran penyakit menular. Solusinya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi dampak pemanasan global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marsha. Permasalahan yang ditemui adalah perubahan iklim. Peningkatan suhu global menyebabkan perubahan pola cuaca ekstrim seperti gelombang panas, kekeringan, banjir, dan badai yang lebih sering. Solusinya adalah adaptasi terhadap perubahan iklim, membangun infrastruktur yang tahan iklim, mengembangkan teknologi pertanian yang adaptif, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Sekian presentasi dari kami. Pada saat mengelola sampah, menurut kamu apakah kamu sudah dengan baik dan efektif membuang sampah? Dan bagaimana kamu menyadarkan teman yang masih bandel buang sampah? Pada saat mengelola sampah, menurut kamu apakah kamu sudah dengan baik dan tertib membuang sampah? Dan bagaimana kamu menyadarkan teman yang masih bandel buang sampah? Siapa yang mau jawab? Menurut saya akan memaksimalkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Terus apa pertanyaan kedua? Bagaimana kamu menyadarkan teman yang masih bandel buang sampah? Cara menyadarkan teman yang masih bandel ya dengan cara menegurnya atau mengingatkannya selalu untuk membuang sampah di tempatnya, karena jika tidak membuang sampah pada tempatnya akan mengakibatkan kerusakan bumi dan pencemaran alam. Ya, ada yang lagi kan yang nambahin? Ayo serius. Ya maaf bu. Ini siapa lagi? Sudah, tuh, ada yang lagi kan mau tanyain? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika kurang salah. Apa sih yang lucu kalian? Ayo. Ayo. Serius. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok 1. Ada lagi yang mau presentasi selanjutnya tanpa ditunjuk? Oke, Aisyah, silakan Aisyah kelompoknya. Kelompok 3 ya? Kelompok 3 ya? Oh, kelompok 4. Lewat sini loh ya, Riz. Kan bisa. Semangat. Ayo, semangat. Sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami.
tentang pertanian berkelanjutan dan sustainable agriculture. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Adam Maulana Fahruji. Nama saya Aris. Nama saya Aris. Nama saya Aidil. Nama saya Aisyah. Nama saya Akla. Jadi kami ingin membahas tentang pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture. Oke, jadi saya perubahan pertama itu masalah yang ditemui itu pertama ada perubahan iklim. Perubahan iklim ekstrim seperti kekeringan dan banjir dapat mengganggu siklus tanaman dan mengurangi produktivitas pertanian. Nah, dari solusinya adalah diversifikasi dan rotasi tanaman. Menanam berbagai jenis tanaman secara bergantian untuk mengurangi risiko serangan hama dan penyakit serta meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, masalah yang sering ditemui itu ada keterbatasan sumber daya. Jadi ketersediaan air yang terbatas, lahan yang semakin berkurang, dan akses terhadap teknologi serta informasi yang terbatas menjadi tantangan bagi petani. Solusi pemecahan masalah. Tadi kamu belajar apa?